Ya, saya benar-benar tidak mengharapkan berita seperti ini. Pentagon secara terang-terangan mengancam Paus Roma dengan pembalasan setelah kritiknya terhadap Donald Trump. Tim Donald Trump menyatakan bahwa Vatikan sebaiknya tunduk dan patuh kepada Donald Trump karena dia memiliki kekuatan militer yang mampu mengasingkan gereja Katolik. Dan skandal ini sekarang justru semakin memanas. Paus Leo XIV dan Presiden Donald Trump semakin memperuncing konflik yang sudah tajam terkait isu imigrasi dan perang dengan Iran, yang menunjukkan perpecahan langka dan semakin dalam antara Vatikan dan Gedung Putih. Ternyata sebelum perang melawan Iran, seorang perwakilan Vatikan dipanggil ke Gedung Putih. Dan mereka menuntut agar tahta suci tidak hanya mendukung perang yang akan datang yang dipimpin oleh Donald Trump, tetapi juga hampir menyebutnya sebagai perang salib melawan kaum kafir. Di Gedung Putih, semua tuduhan itu dibantah dan mereka mengatakan tidak apa-apaan, Donald Trump sangat akur dengan Vatikan. Tapi entah kenapa, Paus Roma tahun ini sama sekali menolak bahkan untuk terbang ke wilayah Amerika Serikat. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut tentang hal ini. Dan minggu ini, Paus Roma kembali melontarkan kritik kepada Donald Trump atas perangnya melawan Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut perang ini sebagai semacam perang salib. Jadi, mari kita bahas lebih lanjut. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, skandal paling besar muncul menjelang pengumuman gencatan senjata dalam perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Media The New Republic melaporkan bahwa telah terjadi skandal antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Vatikan. Dan beginilah yang ditulis oleh media tersebut. Beberapa hari setelah Paus Leo XIV menyampaikan pidato tentang situasi dunia, itu terjadi pada bulan Januari, Wakil Menteri Pertahanan Bidang Urusan Politik Elbridge Colby memanggil Kardinal Christophe Pierre yang merupakan perwakilan resmi Vatikan di Amerika Serikat ke sebuah pertemuan tertutup di Pentagon untuk memberinya ceramah. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Elbridge Colby menurut The New Republic. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang memungkinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia. Lebih baik gereja Katolik berpihak kepada kita. Dan disinilah, semuanya mulai menjadi kacau. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, salah satu pejabat militer Amerika yang hadir dalam pertemuan itu menceritakan tentang kepausan Avignon. Ini adalah periode pada abad ke-14 ketika monarki Prancis menundukkan gereja Katolik, memerintahkan serangan terhadap Paus Bonifacius VIII yang menyebabkan kejatuhannya dan kematian berikutnya, dan memaksa kepausan untuk pindah dari Roma ke Avignon yang merupakan wilayah di dalam Prancis. Nah, periode ini juga disebut sebagai pengasingan tahta suci ke Avignon. Dan di Pentagon, kepada kardinal yang mewakili Vatikan di Amerika Serikat, mereka seolah-olah memberi isyarat bahwa mereka bisa mengulangi pengasingan Avignon untuk seluruh tahta suci. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, dan pejabat tinggi Pentagon lainnya sangat marah dengan beberapa bagian pidato Paus. Paus, sejak 9 Januari lalu, menyatakan bahwa, kutipan, diplomasi yang mendorong dialog dan berupaya mencapai konsensus di antara semua pihak, kini digantikan oleh diplomasi yang didasarkan pada kekuatan. Perang kembali menjadi tren, dan hasrat untuk berperang semakin meluas. Dan kutipan dari Paus ini sangat menyinggung Donald Trump. Dan di sana mereka menafsirkannya sebagai kritik terhadap Trump yang keluar dari mulut Paus. Secara keseluruhan sudah jelas bahwa Paus memang sedang berbicara tentang Trump. Pada saat itu, Trump baru saja menangkap diktator Venezuela Nicolas Maduro. Musim panas lalu membom fasilitas nuklir Iran dan jelas sedang bersiap untuk fase baru perang. Bahkan dia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih kendali atas Kanada dan Greenland. Dan sekarang para ahli pada umumnya terkejut dengan fakta bahwa Pentagon memanggil tokoh-tokoh gereja untuk menuntut kesetiaan dari mereka. Dan di sini saya akan mengutip satu kutipan lagi dari The New Republic. Taktik intimidasi yang mencolok ini adalah yang pertama dari jenisnya.
Belum lagi kasus-kasus ketika kekuatan dunia mengira mereka bisa menangkap uskup Roma dengan paksa. Vatikan begitu khawatir dengan peringatan dari Pentagon sehingga Paus membatalkan rencananya untuk mengunjungi Amerika Serikat akhir tahun ini. Banyak orang di Vatikan menafsirkan referensi Pentagon tentang Kepausan Avignon sebagai ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap tahta suci. Ketegangan masih belum mereda hingga bulan Februari ketika tahta suci menolak undangan Gedung Putih untuk menerima Paus yang kebetulan lahir di Amerika Serikat pada perayaan 250 tahun berdirinya Amerika pada bulan Juli. Dan di sini Vatikan melakukan semacam penghinaan terhadap Donald Trump dengan tidak mengunjungi Amerika Serikat pada hari kemerdekaan. Paus Roma. Dan ini adalah pulau kecil di antara Tunisia dan Sisilia. Itu juga tidak dipilih secara kebetulan. Karena saat Trump menghadiri parade militer pada hari kemerdekaan di Washington, Paus Roma akan pergi ke pulau itu. Karena di sanalah ribuan imigran dari Afrika Utara tiba di pantai. Ini semacam sindiran untuk Donald Trump yang sedang berjuang melawan para migran. Bahkan media Axios menulis bahwa Paus Leo ke-14 dan Presiden Amerika Serikat Trump memperburuk konflik yang sudah tajam. Kutipan. Sementara para pemimpin Katolik memandang perang dengan Iran dari sudut pandang teori perang yang adil dan perlindungan warga sipil, Menteri Pertahanan AS Serikat Pete Hegseth justru mewarnai konflik ini dengan retorika nasionalisme Kristen dan pendekatan dengan daya bunuh maksimal. Minggu ini, Paus Leo mengeluarkan kecaman paling keras. Ia menyebut ancaman presiden untuk menghancurkan peradaban Iran sama sekali tidak dapat diterima. Berikut kutipan dari Paus. Serangan terhadap infrastruktur sipil bertentangan dengan hukum internasional. Ini juga merupakan tanda kebencian, perpecahan, dan kehancuran yang bisa dilakukan manusia. Namun, di Gedung Putih menyatakan bahwa Trump benar, dan sebenarnya semua yang berbicara tentang konflik antara Gedung Putih dan Vatikan adalah berita palsu. Itu semua adalah kebohongan. Anna Kelly menyatakan, Белого дома заявила, цитата, semua tindakan kebijakan luar negeri Presiden Trump telah membuat dunia menjadi lebih aman, lebih stabil, dan lebih makmur. Umat Katolik Amerika dengan tegas mendukung Presiden Trump pada tahun 2024. Administrasi Presiden Trump menjalin hubungan yang sangat positif dengan Vatikan. Dan di Pentagon mengakui, ya, memang mereka memanggil krisis itu sendiri. Memang ada pertemuan dengan perwakilan Vatikan. Namun mereka menambahkan, kutipan, pertemuan antara pejabat Pentagon dan Vatikan adalah diskusi yang penuh rasa hormat dan masuk akal. Kami hanya memiliki rasa hormat yang mendalam kepada tahta suci dan menyambut baik kelanjutan dialog. Saya akhiri sampai di sini, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, PCI News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.